Bapak Ibu sekalian mesti mengenal siapa Rasulullah. Hari ini banyak umat Islam tak kenal nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terindah wajahnya yang pernah Allah ciptakan. Tampannya Yusuf alaihissalam tidak ada apa-apanya dengan tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tak ada seorang pelukis pun yang mampu melukiskan indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan ada mampu. Antum bayangkan wajah terindah, lebih indah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan nabi-nabi Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabarnya Ayub alaihissalam, bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalam, bagaimana hikmahnya Sulaiman alaihissalam, bagaimana kuatnya Musa alaihissalam, bagaimana merdunya surat Nabi Daud alaihissalam. Seluruh kebaikan nabi-nabi Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Main-main, Pak. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu jalan, orang-orang pasti tahu, pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini, karena wangi tubuhnya tinggal di sana. Muaz bin Jabal hadirin mulia, satu ketika Nabi panggil dia, "Hai Muaz, sungguh aku mencintaimu." Muaz langsung menangis. Dia tahu kalau Nabi sudah mengatakan itu pasti disuruh pergi dakwah, disuruh keluar dari Makkah. Muaz menangis sejadi-jadinya, dipeluk lagi 2 kali oleh Rasulullah. "Wallahi Muaz, aku mencintaimu." Jadi hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk bisa masuk surga itu sederhana aja, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, siapa yang menolak aku, merekalah orang yang tidak mau masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh minum tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan. Ya, dengan segelas air orang bisa masuk surga loh. Satu gelas air ini bisa membuat orang mulia dalam pandangan Allah, satu gelas air bisa membuat orang hina dalam pandangan Allah. Nabi katakan minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Maka tolong mulai hari ini semua yang mendengarkan suara saya berazam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri aku hidayah untuk bisa minum tangan kanan." Karena untuk bisa minum tangan kanan ini perlu hidayah dari Allah. Kalau Allah nggak tolong, nggak pindah, Pak. Saya 3 bulan prosesnya memindahkan tangan kiri ke tangan kanan. Ya. Jadi mulai hari ini tolong nih, semua yang hadir jamaah, kita mulailah seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Salaman tangan apa? Kanan. Berpelukan dari sebelah kanan, semua kebaikan dari sebelah kanan. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Tak sengaja masuk masjid kaki kiri, keluar lagi. Keluar kaki kiri, masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Semua yang baik-baik mulailah dari sebelah kanan. Insya Allah dengan amalan sederhana ini kita akan amalkan ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi untuk masuk surga ini sederhana. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Sunnah Nabi ini banyak hadirin sekalian. Ada kurang lebih 18.000 jenis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar seorang ulama, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi contohkan sempurna. Tidak ada yang samar-samar. Bagaimana cara menutup kepala Nabi ajarkan. Imamah ini sorban ini sunnah Nabi. Sunnah mustamirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang jarang sekali Nabi tinggalkan. Ya. Jadi kalau orang pakai sorban itu sunnah. Ya. 2 rakaat dengan bersorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Itu fadilahnya, Pak. Tutup kepala itu, Pak, sunnah. Nabi pernah tidak pakai tutup kepala, tapi itu urgen. Itu ketika seorang sahabat sakit dan itu baru 1 kali kejadian. Sisanya Nabi pakai sorban. Nah, pakai songkok ini bagian kepala itu kita tutup, sunnah. Turun lagi ke bawah, sunnah. Pakai cilak mata itu sunnah sebelum tidur. Memotongkan kumis, memendekkan kumis itu sunnah. Memakai siwak itu sunnah. Pakai siwak ini bukan hanya waktu habis makan atau setiap saat Nabi pakai siwak. Mau masuk rumah Nabi pakai siwak. Ya, memelihara jenggot itu sunnah. Mencabut bulu ketek itu sunnah. Ya, banyak fitrah Nabi, memotong kuku itu sunnah. Jadi hadirin sekalian, ternyata sebelum kita mempelajari Al-Quran,
Yang perlu pertama kita pelajari adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, kita mesti belajar bagaimana cara Nabi menjalani kehidupan 24 jam. Bagaimana Nabi bangun tidur. Kita harus tahu tuh Pak. Nabi ajarkan doanya. Sampai tidur lagi. Nah, kalau kita bahas nanti nggak sampai subuh nggak selesai ceramain. Karena begitu banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang penting mulai hari ini tidak ada di antara kita yang hadir di majelis ini yang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, kabarkan kepada seluruh umatmu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, nah Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Ya. Bapak-bapak yang sudah umur 40 tahun ke atas pakai tongkat itu sunnah Pak. Nah, biar ingat kalau kita ini udah senja hari Pak. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam syurga. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sabdakan dalam satu hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama denganku di dalam syurga. Bersama Nabi di syurga Pak. Allahu Akbar. Kita bagaimana membaca kisah kehidupan para sahabat, bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Bapak Ibu sekalian mesti mengenal siapa Rasulullah. Hari ini banyak umat Islam tak kenal nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terindah wajahnya yang pernah Allah ciptakan. Tampannya Yusuf alaihissalam tidak ada apa-apanya dengan tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tak ada seorang pelukis pun yang mampu melukiskan indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan ada mampu. Antum bayangkan wajah terindah, lebih indah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan nabi-nabi Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabarnya Ayub alaihissalam, bagaimana tawakalnya Ibrahim alaihissalam, bagaimana hikmahnya Sulaiman alaihissalam, bagaimana kuatnya Musa alaihissalam, bagaimana merdunya seorang Nabi Daud alaihissalam. Seluruh kebaikan nabi-nabi Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Main-main Pak. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu jalan, orang-orang pasti tahu, pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini, karena wangi tubuhnya tinggal di sana. Muaz bin Jabal hadirin mulia, satu ketika Nabi panggil dia, hai Muaz, sungguh aku mencintaimu. Muaz langsung menangis. Dia tahu kalau Nabi sudah mengatakan itu pasti disuruh pergi dakwah, disuruh keluar dari Makkah. Muaz menangis sejadi-jadinya, dipeluk lagi 2 kali oleh Rasulullah. Wallahi Muaz, aku mencintaimu. 3 kali Nabi katakan, Muaz, aku mencintaimu Muaz, berangkatlah ke Yaman. Menangis Muaz bin Jabal sejadi-jadinya. Bukan dia perpisahannya dengan anak istrinya yang membuat hatinya sedih, bukan perpisahannya dengan Ka'bah yang membuat dia sedih, meninggalkan kampung halamannya, tapi harus berpisah dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi katakan, hai Muaz, kalau kamu nanti meninggal di sana, kana ma'i fil jannah, seperti ini denganku di syurga. Berangkatlah Muaz bin Jabal hadirin mulia. Ketika Nabi melepas Muaz bin Jabal berangkat, Muaz pun berat rasa hatinya. Dia naik ontanya, bukan naik hadap ke depan, dia ngadap ke belakang. Dia ingin terus menatap wajah Nabi sampai hilang dari pandangannya. Dan Nabi tak sanggup melihat wajahnya Muaz. Nabi membelakangi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan untanya berjalan, Muaz ngadap ke belakang. Ulama katakan seandainya Nabi waktu itu membalikkan badannya, Sayyidina Muaz bin Jabal akan mati seketika hadirin sekalian. Saking sedihnya berpisah dengan Rasulullah SAW. Hari ini hadirin mulia, kecintaan kita kepada Nabi ini tak nampak. Ya. Saya memahami hadirin, kalau orang mencintai seseorang itu dia pasti akan meniru orang-orang yang dicintainya. Dia pasti akan meniru-niru orang dicintainya. Kayak dulu, waktu saya dulu masih senang dengan underground lah, musik metal kan. Senang satu band luar negeri, semua ditiru. Dia pakai topeng, kita pakai topeng juga. Dia coret mukanya, kita coret juga muka kita. Rambutnya panjang, kita panjang rambut kita. Rambutnya ditiru, bajunya ditiru, celananya ditiru, semua ditiru. Itu cinta. Hari ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, buktinya mana? Adakah nampak kecintaan di tubuh kita? Mulai hari ini tolong hadir jamaah-jamaah sekalian kan.
apapun profesi kita, usahakan kita menghidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Tak mampu menghidupkan 100%, tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Jangan sekali-kali meremehkan sunnah, apalagi menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejayaan umat ini Pak, kalau kita sudah kembali kepada sunnah. Ya. Sunnah Nabi hadirin mulai itulah Al-Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Hari ini banyak orang baca Al-Quran tapi dia tak mengenal kehidupan Rasulullah, dia tak mengenal kehidupan para sahabat. Sehingga Al-Quran hanya ada di lisan saja, tidak ada dalam kehidupannya, tidak ada di tubuhnya, di jasadnya Al-Quran. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita semua, adalah perkara mencintai Allah dan Rasulnya.